di rumah. Sekarang udah off. Aku lagi off banget olahraga nih, makanya agak pelan. Gak sewa ART, enggak asam uratan. Lagi tenang soalnya ini, gak terlalu repot-repot. Anak-anakku soalnya udah pada sekolah, udah masuk sekolah, jadi rumah sepi banget sampai malam. Jadi habis itu les, mereka kebanyakan di luar sama udahnya. Mana yang sakitan aku? Mereka lagi banyak kegiatan, full dia. Ada les piano, ada les les sensori, terus les banyak deh. Les tuh sekolah. Habis itu langsung daycare, jadi sibuk mereka. Aku lebih baik kayak gitu, gaji RT buat bayar mereka kegiatan. Padat ya Bu, apanya padat? Badannya padat, padat merayap. Apa yang padat? Tebal ya Bun ya, Bapak ini ya, gak tahu diri. Tebal-tebal otakmu itu loh, perlu ditebalkan di otaknya. Tolong disesuaikan. Tebal-tebal aja, gampang. Emosi guys. Kadang orang-orang ini gitu. Nanti kalau kita ngomong, dia kan ngomongin itu kan, ngomongin body shaming juga ya say. Tapi kira kita ngomong body shaming, dia merasa dia adalah korban. Kadang-kadang banyak banget laki-laki tolol sekarang. Di
Mega mau ini dulu apa namanya yang kentang. Jadi aku mau masak sampai buat menu besok. Jeli banget ya kalau untuk lihat kayak gitu ya. Wah. Cantiknya calon istri ketiga. Bapak nggak usah mimpi deh ya, mimpi bangun tuh bangun Pak. Dari 2006 sering-sering mimpi mulu. Hindari training dengan tempe. Tulisan instan yang akan bawa kamu kemana-mana. Pelajari cara baca pola dan pahami market yang ada di baliknya. Jelajahi piala Indonesia. Iya kan guys. Jadi, Finex. Pakai logika, bukan data. Kalian ngerti gak pernikahan itu cuma sekali? Masa kan begitu? Murahan kali tiket kalian itu. Nikah 3 kali guys. Kok ganteng? Ini apa kau? Kau lihatlah levelmu yang kau ajak ngobrol kayak gitu ya. Ya kan guys, bingung aku tuh kadang. Kakaknya lagi hamil ya. Minta tolong jangan dulu, kalian ini banyak banget yang bilang gue hamil ya. Kagak loh say. Ya nggak apa-apa juga sih ya, karena kan punya suami ya. Maksudnya jangan dulu lah, anak gue udah 3. Ya loh guys, jadi
olahraga kak, biar nggak mau jadi adik kakak biar bisa bantu-bantu. Nggak bisa, makasih. Adik gue tuh pada manja-manja semua ya, nggak ngerti gue. Kayak gue doang yang dididik sama opung gue yang keras ya, makanya sampai kayak gini. Tapi syukur sih, jadi urusan dapur paham lah ya, jadinya ada kelebihannya. Gak aku bilang juga adik-adikku nggak bisa masak tuh kekurangan galah. Mungkin ya Tuhan pengen dapat dia pasangan yang memanjakan dia gitu. Ambil positifnya aja. Kalau aku nggak pernah iri sama adikku. Ashanti nggak dong? Kejaksaan ya kak? No, aku lawyer. Advokat aku saya. Pengacara. Tinggi berapa? Tinggiku hampir 160. Bebekku sekarang lagi 66, lagi naik bebekku. Aku naik 1 kilo 2 kilo aja sekarang kelihatan banget. Diturunin kameranya, harga BBM aja diturunin, nggak usah kamera saya. Suami kakak AKP atau AKBP? Suamiku HKBP. Gue datang ke pasti. The voyage across the vast ocean in time now. Aja ngeri. AKBP. Kakak orang mana? Aku orang Batak. Cuman aku udah lahir di sini. Cuman aku ngerti loh bahasa Batak karena aku pernah SMP di Toba. Aku bangga jadi orang Batak. Tenang aja, waktu sih dengar bahasa Batak. Sebangga itu aku jadi orang Batak. Sasaraho dirohaki menghinang kaki naso jadi mubah
kodipan roh haki ikon rapitan adua ratu dolok menantu toruan. Kakak blasteran cantik kayak artis. Aku asli Batak Tobaku. Cantik banget, suaranya bagus. Kalau orang Batak pinternya cara iya Pak. Kasih. Kita mau masak ayam bumbu kuning. Kali ini bener apa enggak ya? Aku pertama kali ngeliat doang. Kali ngeliat. Cantik menang sinetron RCTI. Beautiful, sempurna, cantik. Ikan rapitan adua ratu dolok menantu toruan tiup mata hasia haula masai ngomong asai sai di lampuku Sakaraho Inohaki. Istri polisi ya kan? Hasia masak rendang enggak, mau masak ayam bumbu kuning versi Batak. Jadi nanti kita gongseng dulu ini, baru kita blender atau ulek bebas semaunya kalian, seininya kalian. Kalau aku biasanya aku chopper kalau masak rendang. Tapi saya nggak sanggup begitu yang gede. Tenang aja Pak, punya saya ini lagi berdoa kemana 3% dan bisa dicicil sampai 12 kali dan menghidupinan. Kamu menentukan layar juga lagi ini di bawah dari tes ternyata dengan kamu sekarang. Agak keras ya. Bikin apa Bun? Ayam bumbu kuning.
kalau dia pakai kentang kayak apa ya, kayak ayam pop gitulah tapi versi Batak gitu. Nomor berapa Pangrip? Nomor 17. Berseau Tuhan, Hollandia ku doi, pikir aku doi, dan nato matea, ditinggal ko. Bahasa apa itu kak? Lunga marumur sadia ho itu masih muda. Ngaduk 40, mak, ngeri kali. Pak.
Jaksel ya kak. Ya, selatan juga. Sehat selalu ya Bu. Iya. If Elevate was a city, over 18 million people would call it home. Ready to be among them? Join the fastest growing trading community. Tapi pemilik usaha grosiran jujur ya, usaha kuliner itu ada fungsi banget. Masak apa itu? Aku mau masak ayam bumbu kuning, kayak ayam opor. Ya, ayam opor versi Batak. Apa ya mau aku bilang? Ayam bumbu andaliman gitulah. Kakak Instagramnya apa? Aduh aku nggak publis Instagram aku. TikTok aja, di TikTok aja. Jadi ngantuk lihat kakaknya nyanyi, suaranya enak juga kak. Masa sih. Sembari nunggu ayam datang kita nyanyi. Tapi nanti ya, tunggu aku selesai dulu beresin ini semua. Putih bersih, oke. Ganjil kak, biar ganjil. Sama kalian guys, ada yang orang Protestan gak di sini? Oh, bumbunya ganjil enak. Aku nggak ngitung lagi, pokoknya kayak kira-kira aja. Ada yang gede, ada yang besar gitu. Ada yang nikah secara Protestan gak guys? 2, 4, 6, 8. Oke. Kita bikin ganjil 9. Aku suka angka 9. AKBP, oke. Aku mau nanya sama kalian. Ini sharing aja ya, sharing aja. Aku mau nanya sama kalian. Jika dalam pernikahan, aturan gereja ya, aturan gereja nih kita bahas. Bukan lagi aturan hukum. Kalau aturan hukum udah pasti tahu aku arahnya kemana. Tapi ini aku mau nanya ke kalian yang rajin ke gereja, aturan gereja ya, AKBP Protestan. Kalau misalnya perempuan dan laki-laki menikah secara Protestan, aku bilang AKBP ya, nah bisa juga ke AKBP kan. Lakukan pernikahan. Ternyata setelah pernikahan beberapa tahun gitu, perempuan atau pihak perempuan mengetahui kalau pihak laki-laki ada affair sama orang lain dan memiliki anak gitu. Sebelum adanya, entah ini anak ini sebelum pernikahan atau di luar, mereka ngerti lah. Pokoknya intinya seumuran dengan usia pernikahan itu. Bukan aku ya, ini kita diskusi aja mengenai gereja. Aku nggak tahu aturan gereja gimana ya.
beban aku. Oh, bukan. Ini aku diskusi sama kalian aja. Kira-kira dalam gereja, aturan gereja seperti apa, guys? Coba aku mau nanya sama kalian. Jika ada seorang laki-laki menikahi perempuan, sama-sama single, ya kan, tidak mengetahui pada saat itu si pihak perempuan kalau laki-laki ini telah memiliki anak atau menghamili anak orang gitu lah istilahnya, pacarnya, lantah mantannya pun terserah lah ya. Pernikahan kalau di Katolik kan kalau ada kayak gitu biasanya dibatalkan kan, karena si laki-laki ada affair atau dia memiliki anak sebelum pernikahan dan dia tidak mengakui adanya hubungan sebelumnya, kan biasanya itu bisa diajukan pembatalan pernikahan dan status si perempuan bisa jadi single lagi gitu, gadis lagi lah gitu ya, sendiri lagi. Jadi menurut kalian, pendapat kalian yang gereja Protestan itu bagaimana? Pernikahan itu bagaimana? Kalau pasti hukum udah pasti tahu lah itu melanggar ya. Berarti cerita ketahuan sebelum pemberkatan atau sesudah. Jadi setelah lama pernikahan itu terjadi, baru ketahuan kalau si laki-laki ini memiliki anak di luar nikah gitu, di luar nikah sama orang lain. Jadi gimana tanggapan kalian? Pasti statusnya dibatalkan dan dianggap gagal serta biasanya ke versi pernikahan yang lain. Yo, dikeluarkan kak dari jemaat AKBP si cowok, karena kan si cewek nggak tahu. Maksud aku, apakah pernikahan ini bisa dibatalkan statusnya? Karena kan si cewek merasa tertipu karena tidak mengetahui, ya kan? Kalau ada hubungan sebelumnya dan memiliki anak gitu. Si laki-laki ini juga belum nikah sama si perempuan, si yang punya anak ini gitu. Ternyata berjalannya waktu, ketahuan lah punya anak dengan orang lain. Nah si perempuan nggak terima. Apakah bisa mengajukan pembatalan nikah atau bagaimana statusnya di gereja Protestan atau gimana? Kalau di HKBP namanya RPP toh, keduanya dikeluarkan. Nah masalahnya yang merasa tertipu itu adalah pihak perempuan. Pihak perempuannya tidak mengetahui. Apakah perempuannya juga menanggung? Satu keluarga ya dikeluarkan ya. Iya kak. Tapi kan si perempuan nggak mengetahui gitu. Si perempuan ini nggak mengetahui kalau dia ya hitungannya kan jadi korban lah ya atas kebohongan suaminya. Apakah kalau di Katolik kan bisa dibatalkan? Betul, tapi kan atas nama suami itu sebagai kepala keluarga. Iya, makanya si perempuan ini misalnya kalau dia mau mengajukan status dia kembali, dia tidak dikeluarkan HKBP, kan yang merasa tertipu si perempuan ini kan. Karena kan sebenarnya yang salah si cowok kan. Nggak bisa kak dibatalkan. Nggak bisa. Dibatalkan. Jadi menanggung dosanya, perempuan juga nanggung dosanya gitu.